Heeh. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul lagi di daring ini. Walaupun ada beberapa teman kita yang belum bisa bergabung, mungkin ada halangan ya. Tadi Pak, seperti Ibu Ros sudah menyatakan bahwa beliau masih di jalan, jadi sambil kita tunggu kita mulai saja karena waktu yang memang sudah kecil ini ya, sudah kepepet. Baik, Bapak Ibu, tujuan kita di sini kita akan berdiskusi tentang masalah yang kita bahas kemarin, yang hari ini kita sudah berjanji akan membahas di daring ini, yaitu rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid. Jadi, Ibu mungkin sudah punya kerangka bagaimana nantinya Ibu akan membuat rencana yang berdampak kepada murid di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk perkenalan mungkin tidak perlu lagi ya, Bapak Ibu sudah kenal saya, sudah lama juga. Kemudian kesempatan kelas juga kita sudah paham betul ya bahwa kesempatan kelas itu sudah kita sepakati bersama. Kemudian barangkali tujuan apa tujuan kita bersua hari ini di dalam jaringan ini, dalam platform Zoom ini. Yang pertama, tujuan kita adalah mempertajam pemahaman dalam merencanakan pengembangan sekolah yang berdampak pada murid. Jadi tujuan kita seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa kita nanti akan membuat rencana, akan menghasilkan produk dari rencana tersebut, bagaimana pengembangan sekolah kita masing-masing akan berdampak pada murid. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diharapkan mampu membuat rencana yang berdampak pada murid. Baik, yang ketiga menjadi ajang silaturahmi kita. Kemudian untuk membangunkan motivasi kita, coba kita melihat apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu sudah punya kerangka. Oh ini. Sekarang boleh Ibu menulis di kolom chat juga boleh, atau open mic. Lebih enak open mic kayaknya ya, karena kita sedikit ini ya. Punya waktu. Oke, silakan Ibu Ismayani ya. Baik, Bapak, di sini saya akan sedikit menceritakan latar belakang pentingnya program yang berpihak pada anak itu. Kalau adanya beberapa program yang kita buat di sekolah yang berpihak kepada anak, itu akan dampak sekali kepada anak-anak didik kita di sekolah itu. Mereka semangat ke sekolah. Kemudian mereka senang dengan program-program yang dilakukan di sekolah. Kemudian anak-anak itu akan lebih senang dengan program-program yang kita lakukan karena program itu berpihak kepada mereka, sehingga mereka merasa bahagia dengan program-program yang diadakan di sekolah. Itu saja Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya. Ini menurut Ibu Isma, beliau menyatakan bahwa program program sekolah yang berpihak kepada murid itu memang harus ada di sekolah. Karena itu memang yang dibutuhkan oleh si siswa, si murid kita. Mungkin Ibu Leli bisa menambahkan atau menanggapi hal yang disampaikan oleh Bu Isma. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanggapi sedikit tentang pentingnya program yang berpihak kepada murid. Itu salah satunya kita lihat sekarang itu pemerintah lagi mencanangkan kurikulum Merdeka Mengajar. Berarti di sini Merdeka Belajar. Jadi dengan banyaknya program yang kita buat di sekolah, khususnya program-program tersebut memang yang semuanya berpihak kepada murid, berarti di sini siswa sudah kita berikan dia keleluasaan dalam belajar, dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi kita sebagai guru sudah
ya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa itu sendiri, Bapak. Demikian, Bapak. Oh, bagus, bagus sekali ya. Ada dua pendapat ini, memang kena dua, yaitu bahwa memang harus ada latar belakangnya bahwa siswa itu membutuhkan atau murid itu membutuhkan pendidikan yang berprogram kepada mereka, yang berpihak kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan program yang berpihak kepada anak, tentu kita harus bisa melakukan atau mengembangkan program itu dalam bentuk apa. Jadi menurut Bapak Ibu, nantinya di sekolah itu, di sekolah Ibu Bapak Ibu masing-masing, program apa, misalnya seperti Ibu Nurleli sudah punya program apa yang akan dilakukan di sekolahnya. Atau Bu Isma akan ada program. Tadi Ibu Isma sudah menyatakan bahwa memang harus ada program yang yang berpihak kepada murid. Karena memang di sekolah itu adalah sekolah yang memerdekakan murid, seperti yang sudah kita dapatkan di dalam LMS, dalam banyak materi-materi di LMS, bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang bagaimana kita menciptakan supaya ada di dalamnya itu adalah sekolah yang memerdekakan murid, sehingga butuh program-program yang memang yang berpihak kepada murid. Nah, sekarang coba kita bangkitkan ingatan kita, coba kita gali menurut Ibu Isma atau Ibu Nurlaili, dalam bentuk apa saja program itu bisa Ibu Isma atau Ibu Deli wujudkan di sekolah. Baik Bapak, saya tanggapi dari soal pematik tadi. Yang ditanya di sini, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dalam dan segera berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid. Itu kalau di dalam pelajaran saya itu kebanyakan Pak programnya itu ekstrakurikuler gitu. Ekstrakurikuler yang kita gunakan seperti misalnya tari gitu programnya, bisa juga tentang olahraga, kemudian ada juga drum band ya, itu untuk membangkit semangat siswa di sekolah di dalam mereka ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalau itu yang saya sampaikan itu saja Bapak, program yang ada di sekolah saya. Ya, Ibu Mira mengatakan bahwa beliau sudah memiliki satu bentuk program yang nantinya akan diterapkan di sekolahnya, yaitu mengembangkan atau menghidupkan ekstrakurikuler di sekolahnya. Mungkin, oh ya, Ibu Mira, alhamdulillah sudah bisa masuk, sudah bergabung dengan kita di sini. Selamat sore, Ibu Mira. Apa kabar? Baik. Oke. Ibu Mira bisa dengar saya? Oke. Mungkin beliau masih mempersiapkan untuk lebih fokus di dalam diskusi kita hari ini ya. Oke, baik. Ibu Nelly, mungkin bisa menambahkan program apa saja yang mungkin Ibu Leli lakukan dalam waktu dekat ini di sekolah Ibu Leli, tentu program tersebut yang berpihak kepada murid. Di sini Bapak, saya salah satu program ini yang bukan mungkin ya, memang yang sedang saya jalankan itu adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Di sini saya mencanangkan sebuah program itu ekstrakurikuler bidang drum band. Jadi di sini dari perencanaan pertama kami, dari penyediaan proposal untuk meminta bantuan alat, kemudian menyediakan alat, melengkapi alatnya, kemudian sampai kepada mencari pelatihnya, dan alhamdulillah ini sudah berjalan selama 5 bulan dan penampilan mereka kemarin di 17 Agustus sangat memuaskan dengan memang sudah tersedia fasilitas lengkap, kostum yang menarik. Jadi menurut saya ekstrakurikuler ini adalah salah satu program yang memang berpihak pada murid. Kenapa? Karena memang idenya dari murid, kemudian dijalankan juga oleh murid, dan sekarang saya lagi membuat regenerasi ya. Jadi kami tidak lagi mencari pelatih, tapi regenerasi dari siswa-siswa yang memang sudah mendapatkan hasil dari latihan yang sudah kami jalani selama ini. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik sekali ya.
Ibu Isma dan Ibu Nurleli tadi sudah merangkumkan bahwa program yang akan dilaksanakan itu adalah program yang berpihak kepada murid di dalam ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu biasanya kalau sekolah kita dilakukan di akhir semester ya, Bapak Ibu. Ya. Kalau Ya. kami setiap saat Bapak, tidak memandang setiap hari ya dalam seminggu, itu rutin, tidak harus di akhir semester. Oke, baik. Saya rasa kita sudah tahu, sudah menuju kemana nanti rencana kita dalam menyusun program program sekolah yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu sudah mengerti apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian Bapak Ibu juga sudah paham aset yang ada di sekolah Bapak Ibu nanti akan menjadi modal untuk Bapak Ibu menyusun program yang berpihak kepada murid. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan impian kita bersama di sekolah kita masing-masing, yaitu mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, yang berpihak kepada anak, yang bisa membuat kita setara dengan anak, yang bisa kita menyetarakan diri dengan anak, sehingga anak merasa nyaman berada di sekolah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di Zoom yang kecil, kelas kecil ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.